Tata tertib sekolah adalah peraturan-peraturan yang dibuat dan disepakati untuk dipatuhi oleh warga sekolah. Tata krama artinya sopan santun terhadap teman, orang tua, dan guru. Tata tertib di sekolah. 1. Datang tepat waktu. 2. Memakai seragam lengkap sesuai jadwal. 3. Meminta izin jika akan meninggalkan kelas. 4. Mengumpulkan tugas tepat waktu. 5. Hormat terhadap guru. 6. Tidak bertengkar dengan teman. 7. Tidak membuang sampah sembarangan. 8. Tidak mencoret-coret fasilitas sekolah sembarangan. 9. Tidak menyontek saat ujian. 10. Tidak merokok di lingkungan sekolah. Tata tertib mengikuti pembelajaran via daring. 1. Lakukan absen setiap hari masuk melalui grup WA kelas. 2. Selalu ikuti kegiatan pembelajaran dengan baik melalui grup WA kelas. 3. Kerjakan tugas sesuai dengan perintah guru. 4. Kirimkan atau kumpulkan tugas tepat waktu. Nah, apa saja tata tertib datang ke sekolah saat pandemi COVID-19? Patuhi protokol kesehatan dengan 1. Selalu memakai masker. 2. Cuci tangan memakai sabun menggunakan air mengalir atau hand sanitizer. 3. Selalu jaga jarak. 4. Hindari kerumunan. Apa saja tata krama di sekolah? 1. Tata krama bergaul dengan guru. 2. Tata krama bergaul dengan teman. 3. Tata krama belajar di kelas. 4. Tata krama terhadap lingkungan sekolah. 5. Tata krama berpakaian dan berhias. Kita bahas satu persatu. Tata krama bergaul dengan guru. 1. Mengucapkan salam ketika bertemu guru. 2. Berbicara dengan sopan terhadap guru. 3. Tidak lari-lari ketika di depan guru. 4. Meminta izin jika ingin meninggalkan kelas. 5. Apabila dipanggil guru, segera menyahut. 6. Tidak boleh membantah guru dengan emosi. Selanjutnya, bagaimana tata krama berkomunikasi via daring atau melalui HP dengan guru? 1. Perhatikan waktu. Hindari menghubungi guru setelah pukul 8 malam. 2. Mulai dengan memberi salam. 3. Ucapkan permintaan maaf. 4. Perkenalkan diri, misalnya dengan menyebutkan nama. 5. Sampaikan tujuan dengan bahasa yang sopan dan jelas. 6. Ucapkan terima kasih. Tata krama bergaul dengan teman. 1. Menghormati teman-teman di sekolah. 2. Tidak berkata kasar dan mengejek teman. 3. Meminta izin jika mau meminjam alat tulis. 4. Saling menolong dan membantu kesulitan teman. 5. Tidak mengganggu dan menyakiti perasaan teman. Tata krama belajar di kelas. 1. Membersihkan kelas sebelum guru masuk. 2. Hadir di kelas tepat waktu. 3. Tidak ribut dan berisik ketika belajar.
4. Memperhatikan guru saat berbicara. 5. Tidak memilih dan membeda-bedakan guru. 6. Meminta izin ketika meninggalkan kelas. Tata krama terhadap lingkungan sekolah. Membuang sampah pada tempatnya. Selalu menjaga kebersihan sekolah, baik di kelas maupun di luar kelas. Nah, selanjutnya tata krama berpakaian dan berhias. 1. Berpakaian sesuai dengan aturan yang diberikan oleh sekolah. 2. Tidak diperbolehkan untuk memakai perhiasan yang berlebihan. Selanjutnya akan Bu Guru jelaskan tentang kurikulum 2013. SD Negeri 2 Karanggintung menerapkan kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran, di mana kurikulum 2013 meliputi beberapa aspek penilaian. Aspek penilaian yang pertama yaitu aspek pengetahuan. Dalam aspek pengetahuan, penerapannya melalui bentuk-bentuk tes seperti tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda, isian, ataupun uraian. Selanjutnya, aspek penilaian yang kedua yaitu aspek keterampilan. Dalam aspek keterampilan bisa dilakukan dengan melalui kegiatan praktik, proyek, maupun unjuk kerja. Dan aspek penilaian yang selanjutnya yaitu penilaian sikap dan perilaku. Contoh penilaian sikap yaitu cinta tanah air, semangat kebangsaan, menghargai kebinekaan, disiplin, mandiri, dan percaya diri. Bagaimana dengan sikap spiritual? Contohnya, beriman dan bertakwa, taat beribadah, bersyukur, berdoa, jujur, dan rendah hati. Untuk selanjutnya, Bu Guru akan menerangkan tentang pendidikan karakter. Dalam pendidikan karakter ada 9 pilar karakter. Apa saja itu? 1. Cinta pada Tuhan dan segenap ciptaannya. 2. Mandiri dan tanggung jawab. 3. Jujur, amanah, diplomatis. 4. Hormat dan santun. 5. Dermawan, suka menolong dan gotong royong. 6. Percaya diri dan kerja keras. 7. Kepemimpinan dan keadilan. 8. Baik dan rendah hati. Dan yang terakhir, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Anak-anakku masih semangat ya? Untuk selanjutnya akan Bu Guru jelaskan tentang bagaimana cara belajar efektif. Walaupun di masa pandemi ini kalian masih belajar melalui daring, tapi kalian tetap harus belajar setiap saat. Karena dengan belajar, ilmu kalian akan bertambah. Nah, apa saja cara belajar efektif? Yang pertama yaitu disiplin. Disiplin di sini artinya jika memang waktunya belajar, maka segeralah belajar.
Jangan ditunda-tunda. Belajarlah tepat pada waktunya. Selanjutnya, jujur. Jujur misalnya kalian kerjakan tugas sendiri, tidak mencontek jawaban milik teman. Selanjutnya yang ketiga yaitu tekun. Tekun sama artinya dengan rajin. Kalian harus rajin belajar agar nilai dan prestasi kalian semakin baik. Dan yang terakhir yaitu aktif. Aktif di sini misalnya kalian selalu aktif di grup WA dalam mengikuti pembelajaran. Jika ada tugas, segera selesaikan tugas dan kirim atau kumpulkan jawaban tepat waktu. Nah anak-anak, demikian penjelasan Bu Guru tentang cara belajar efektif. Demikianlah penjelasan Bu Guru materi masa pengenalan lingkungan sekolah hari kedua. Tetap semangat ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.